Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratih Nur Agustina dengan NIM 856547263 dari UPBJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum itu, kita perlu mengingat kembali bahwa ada dua komponen yang mempengaruhi atau menunjang dari sebuah ekosistem, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotik adalah unsur tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di ekosistem, dan unsur ini sangat penting untuk menunjang kehidupan. Sementara biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Mereka bisa bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan berinteraksi dengan sesama makhluk hidup. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu kebun di rumah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat, dan tanahnya berpasir. Serta anginnya cukup semilir dengan kondisi airnya yang cukup banyak. Dan bebatuan kecil yang ada di sekitar kebun di rumah. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem kebun, pertama ada pohon kelapa, pohon pepaya, rumput, dan bunga. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, tanah, untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada belalang, semut, siput, burung, katak, ayam, dan kucing. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan yaitu cacing tanah dan jamur. Yang kedua, ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman pakis, kedua ada pohon bambu, yang ketiga ada ilalang, tanaman harendong bulu, lalu ada tanaman senggani. Dari kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama yaitu semut. Yang kedua ada kupu-kupu, lalu burung,
dan belalang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, ada dekomposer atau pengurai, yaitu makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dari sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Berikut hasil dari pengamatan komponen abiotik dan biotik yang ada di ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan yang dapat bisa kita ambil dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan kebun di rumah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, mari kita jaga agar tetap hijau dan menjadi rumah nyaman bagi seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya.